Saat ini kita berada di abad ke-21, di mana semua yang kita lakukan, kita inginkan, sudah serba digital. Namun sangat disayangkan, masih banyak masyarakat yang belum tahu akan peninggalan nenek moyang kita, yang padahal sudah bisa diakses dengan mudah melalui portal online. Ya, manuskrip. Manuskrip adalah naskah kuno yang ditulis tangan yang ditulis pada zamannya. Bagi teman-teman yang penasaran dan tertarik mengkaji manuskrip, bisa mengakses melalui portal online seperti IEP The British Library, Grimsy, dan Perpustakaan Nasional. Nah, berhubung teman-teman sudah tahu apa itu manuskrip, kali ini saya akan mengulik bagaimana cara mengkaji manuskrip. Pengkajian manuskrip dilakukan melalui ilmu filologi dan ilmu kodikologi. Namun, yang akan saya tekankan di video kali ini adalah kodikologi sebagai ilmu bantu filologi. Mungkin bagi teman-teman yang sudah terjun ke dunia permanuskripan atau sedang dan sudah belajar tentang manuskrip, tidak asing lagi mendengar kata filologi dan kodikologi. Sederhananya, filologi adalah ilmu yang fokus mengkaji isi naskah, sedangkan kodikologi adalah ilmu yang fokus mengkaji kondisi fisik naskah. Karena segala hal yang terkait dengan fisik naskah dikaji oleh ilmu kodikologi, seperti alas naskah, usia naskah yang dilihat dari kolofon dan penanggalan naskah, dan juga sejarah naskah yang dilihat dari skriptorium dan perdagangan naskah. Maka dari itu, dengan adanya ilmu kodikologi ini sangat membantu para filolog dalam proses pengkajian naskahnya. Karena para filolog memiliki keterbatasan, yaitu hanya bisa mengungkapkan atau menafsirkan isi naskah agar bisa dinikmati oleh masyarakat, tanpa bisa mengungkapkan alas naskah yang digunakan, berapa usia naskah, bagaimana sejarah naskah, atau jika ada iluminasi dari naskah tersebut, para filolog tidak bisa mengungkapkan kenapa ada iluminasi seperti ini, pada saat peristiwa apa, kapan adanya iluminasi seperti ini. Dan perlu diketahui bahwa ilmu kodikologi ini adalah ilmu yang mandiri, di mana dia bisa meneliti naskah manuskrip tanpa harus menafsirkan isi naskah terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ilmu kodikologi mampu mengungkapkan alas naskah yang digunakan, padahal naskah tersebut sudah tersimpan beberapa abad lamanya. Dalam manuskrip, biasanya menggunakan alas yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan kertas daluang, daun lontar, kertas Eropa, kertas papirus, bambu, dan lain-lain. Setiap alas naskah yang digunakan manuskrip tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya kertas Eropa. Kertas Eropa memiliki watermark, countermark, garis tipis pada garis horizontal, dan garis tebal pada garis vertikal. Yang kedua, ilmu kodikologi
mampu mengungkapkan usia naskah dari manuskrip yang sedang diteliti, biasanya para kodikolog melihat dari kolofon. Apa itu kolofon? Kolofon adalah catatan penutup yang terletak di akhir teks, tetapi tidak menjadi bagian dari teks itu sendiri. Biasanya, kolofon berisi sejarah manuskrip, baik itu informasi kepengarangan, informasi penyalinan, tujuan penulisan, atau asal-usul manuskrip. Yang ketiga, ilmu kodikologi ini mampu mengungkap sejarah naskah melalui skriptorium naskah dan perdagangan naskah. Kenapa skriptorium? Karena skriptorium termasuk tempat bersejarah atau tempat di mana terjadi aktivitas penulisan manuskrip di masa silam. Jadi, ada kemungkinan ketika kita berkunjung ke tempat-tempat bersejarah seperti museum, keraton kesultanan, surau, pondok pesantren, dan beberapa lembaga keagamaan lainnya yang memiliki koleksi manuskrip. Di sana, kita bisa mengungkap sejarah penciptaan manuskrip, tradisi tulisnya, tingkat peradaban dan intelektualnya, bahkan bisa memahami ciri khas penulisan naskah dari tempat tersebut. Barusan sempat menyinggung, ketika kita melakukan penelitian sejarah manuskrip melalui skriptorium manuskrip, salah satunya kita bisa memahami ciri khas penulisan manuskrip dari suatu tempat itu. Nah, penulisan manuskrip menggunakan jenis tulisan yang berbeda-beda, dan jenis penulisan yang sudah familiar di kalangan masyarakat adalah aksara Sunda, aksara Jawi, dan aksara Pegon. Untuk aksara Jawi sendiri, yang dimaksud bukanlah sebuah tulisan yang ditulis dalam bahasa Jawa, melainkan sebuah tulisan yang merujuk kepada bahasa Arab, tetapi bisa dimodifikasi menjadi bahasa daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Aceh, dan bahasa Melayu. Sedangkan aksara Pegon adalah aksara Arab yang ditulis dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa ilmu filologi dan ilmu kodikologi merupakan dua disiplin ilmu yang saling berhubungan. Karena jika kita meneliti manuskrip hanya menggunakan ilmu filologi, maka tidak akan puas akan hasil penelitiannya yang sebatas menafsirkan isi naskah. Berbeda dengan kodikologi. Kodikologi bisa meneliti naskah manuskrip tanpa harus meneliti isi naskahnya terlebih dahulu. Dan ilmu kodikologi ini bisa dibilang sebagai bagian dari kajian sejarah kebudayaan karena mampu mengungkapkan peristiwa-peristiwa yang ada di masa silam. Kita sudah mengetahui hal-hal apa saja yang bisa dikaji oleh ilmu kodikologi. Nah, sekarang waktunya kita mengetahui dan memahami istilah-istilah yang ada di dalam yang pertama ada alihan, yang kedua ada chainline, yang ketiga ada kodeks, lalu ada kolasi, kolopon, conjugate folio, countermark, explicit, folio, gloss, iluminasi, ilustrasi, insipid, interlinear gloss, kuras, lead line, marginalia, matan, nomina sacra, palimpsest, perkamen, kuil, recto, reed pen, rubrik rasi, stemma codicum,
verso, dan yang terakhir, watermark. Mengenai istilah-istilah yang ada di dalam konteks kodikologi tadi, menjadi penutup pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih buat teman-teman manuskrip yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat.